Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa merasakan Ramadan pada kali ini. Semoga kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dan kita bisa melaksanakan kuliah secara tatap muka dan bisa melakukan aktivitas dengan sehat. Amin amin Allahumma amin. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Semoga pada akhir zaman kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Baiklah teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman semua diberikan kesehatan sehingga bisa lancar berpuasa dan tetap semangat. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ermi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami mahasiswa untuk membuat video presentasi ini sehingga kami bisa mengungkapkan semua yang ingin kami sampaikan dan mencari data informasi yang lebih detail lagi. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Indri Rahmadani dengan NIM 20300122041. Nah, di sini saya merupakan presentator pertama dari kelompok 8 yang akan menyampaikan tentang apa sih itu manajemen pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Nah, sebelum saya masuk dalam pengertian dari manajemen pendidikan dan pelatihan itu sendiri, saya ingin menyampaikan suatu kalimat bahwa setiap kata itu adalah langkah, setiap jedah adalah tarian yang sunyi yang memberikan makna. Dan dihadapkan teman-teman saat ini, kami atau saya bukan hanya sekedar pembicara, tapi seorang penjelajah kata yang ingin mengajak kalian menyusuri pemikiran, merasakan cerita, dan menemukan makna bersama. Maka sebelum saya memulai presentasi ini, izinkanlah saya membuka gerbang percakapan karena setiap presentasi bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang menyentuh hati dan membuka pikiran kita bersama. Semoga dengan adanya presentasi pada kali ini bisa membuka wawasan bagi teman-teman semua. Semoga kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi ilmu yang dapat kita manfaatkan untuk kedepannya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dari manajemen pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan namanya manajemen karena jurusan kita sendiri adalah manajemen pendidikan Islam, di mana sering sekali kita mendengar istilah manajemen pendidikan ataupun pelatihan itu sendiri. Nah, di sini istilah manajemen itu sering diartikan sebagai cara atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, di sini manajemen pendidikan dan pelatihan itu tidak jauh berbeda dengan apa itu istilah dari manajemen itu sendiri, yang dimana manajemen pendidikan dan pelatihan itu adalah upaya yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen pendidikan dan pelatihan atau diklat tadi guna mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Jadi manajemen pendidikan dan pelatihan itu biasa disingkat dengan manajemen diklat. Nah, secara yuridis pengertian pendidikan dan pelatihan ini dapat kita lihat pada dua sumber. Kami mendapatkan dua sumber ketika kami sedang mencari artikel ataupun jurnal, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di mana Sistem Pendidikan Nasional ini diatur dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pendidikan ini adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik
pendidik melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan ataupun latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan tadi, bahwa pengertian tersebut dapat kita pahami, pendidikan ini adalah usaha sadar yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara atau instansi pemerintah, swadaya masyarakat, ataupun lain sebagainya untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, dari pengertian tadi pasti teman-teman juga sadar bahwa dapat kita ambil atau kita tarik kesimpulannya bahwa pelatihan ini adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Jadi manajemen pendidikan dan pelatihan ini merupakan dua konsep yang sama. Jadi manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan manajemen pelatihan ini adalah proses pengelolaan pelatihan untuk mencapai sasaran kegiatan. Perkenalkan, saya Siti Harunisa dengan NIM 20300122045 akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tujuan manajemen pendidikan. Nah, saya akan memaparkan beberapa tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama adalah untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, di mana untuk mewujudkan hal tersebut dengan menciptakan suasana belajar yang aktif, baik itu bagi peserta didik maupun gurunya, dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, misalnya diskusi atau praktek, yang kemudian menggunakan teknologi untuk meningkatkan akses pembelajaran. Nah, yang kedua ada pengembangan potensi peserta didik. Nah, untuk mengembangkan potensi peserta didik yaitu dengan mendorong siswa ini untuk berpikir kritis, mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, dan membantu siswa untuk memahami dan mengelola emosional mereka agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Nah, untuk mengefisiensikan yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan mengatur penggunaan anggaran, fasilitas, dan tenaga pengajar agar sesuai kebutuhan, dan kemudian melakukan evaluasi efektivitas program kerja pendidikan dan kemudian menentukan perbaikan. Nah, yang keempat ada peningkatan kualitas tenaga pendidik. Nah, untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik itu bisa dengan memberikan tenaga pendidik ini teori dan praktek administrasi, dan dengan menyediakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas. Yang kelima ada mengatasi masalah mutu. Nah, di mana untuk mengatasi masalah mutu ini pertama-tama itu dengan mengidentifikasi atau melakukan penelitian untuk memahami akar penyebab masalah yang ada, untuk merancang dan menerapkan strategi perbaikan yang terstruktur berdasarkan hasil analisis. Kemudian yang keenam ada membangun karakter dan moral peserta didik, di mana untuk membangun karakter dan moral peserta didik ini itu dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum dan menyediakan kegiatan luar sekolah yang mendukung pengembangan karakter mereka untuk memahami bagaimana pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan citra positif pendidikan. Nah, yang dimana hal ini merupakan hal yang sangat penting karena agar menarik perhatian masyarakat, yang kemudian dimana menjalankan manajemennya dengan prinsip transparansi agar masyarakat ini percaya terhadap proses pendidikan serta pendidikan, dan kemudian membangun kemitraan dengan orang tua, alumni, dan masyarakat untuk membantu program pendidikan. Baik, sekian dari saya. Perkenalkan, saya Muhammad Syakir Firman dengan NIM 20300
122-049 sebagai pemateri terakhir yang ingin menjelaskan tentang tujuan manajemen pelatihan. Ada beberapa tujuan manajemen pelatihan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Dengan adanya pelatihan yang tepat dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan karyawan. Dengan pekerjaan karyawan ini tidak hanya dapat membantu karyawan untuk menjadi lebih produktif dalam pekerjaan mereka, akan tetapi juga dapat memastikan bahwa karyawan tetap up to date dalam perkembangan terbaru dengan industri pekerjaan yang mereka hadapi saat ini. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Karyawan yang telah terlatih dengan baik dapat bekerja lebih efisien dan efektif, dan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Karyawan yang telah mendapatkan pelatihan yang tepat dan baik oleh perusahaan akan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan karyawan dalam bekerja dan dapat meningkatkan kecepatan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Adapun tujuan yang ketiga yaitu untuk mendorong inovasi. Dengan adanya pendidikan yang berkelanjutan dapat mendorong mereka lebih berpikir kreatif dan inovatif yang dapat membawa keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Karena ketika karyawan diberikan pendidikan dan alat berpikir untuk berpikir lebih jauh dan di luar kebiasaan-kebiasaan umum yang mereka lakukan atau biasa disebut dengan out of the box, dapat memungkinkan karyawan untuk bisa menghasilkan solusi-solusi baru dan inovatif terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Adapun tujuan terakhir yaitu untuk mengurangi turnover karyawan. Perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan karyawan cenderung memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi karena karyawan merasa mereka dihargai dan memiliki peluang berkembang yang lebih baik, dan karyawan dapat melihat perusahaan peduli dengan perkembangan mereka, maka ini dapat membuat karyawan untuk menjadi lebih loyal dan tetap terus termotivasi dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.